Oke, shalom saudara. Kita akan bahas kali ini tentang perfeksionis. Ada banyak sekali orang-orang yang mengatakan bahwa aduh saya mah kepribadiannya introvert, aduh saya karakternya perfeksionis, saya orangnya ekstrovert. Seringkali ketika saya membawakan beberapa kali seminar begitu ya mengenai kepribadian, mengenai karakter, orang seringkali merasa bahwa orang yang perfeksionis itu gak bagus, katanya gitu. Ada lagi yang bilang introvert itu juga gak bagus, yang bagus itu ekstrovert katanya, yang gampang mungkin bersosialisasi dengan orang lain gitu ya. Nah, kali ini kita mau bahas lebih mengerucut kepada perfeksionis, Bapak Ibu. Apakah yang dibahas oleh orang-orang di sekitar kita, perfeksionis itu selalu tidak baik, betul atau salah? Nah, kali ini saya ingin membuka pemikiran kita bersama mengenai perfeksionisme atau perfeksionis, orang yang perfeksionis. Pada dasarnya, kepribadian manusia itu tidak ada yang totally salah, tidak ada yang totally benar. Gak ada yang pasti benar, tidak ada juga yang pasti salah. Tidak ada juga yang pasti bagus, yang pasti tidak bagus. Semua punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kalau dibilang orang perfeksionis itu gak bagus, ya karena kita hanya melihat dari sudut pandang yang gak bagusnya aja. Tapi sebetulnya orang-orang yang perfeksionis itu ada bagusnya kok, gitu ya. Tapi saat ini video tayangan kali ini nih bukan untuk nanti malah jadinya mengexcuse. Nah, tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian yang menonton yang merasa dirinya perfeksionis, punya ciri-ciri yang nanti mungkin saya gambarkan gitu ya secara umum, jangan nanti mengexcuse. Tuh kan, betul kan, perfeksionis itu bagus gitu ya. Dan juga kebalikannya, untuk kita-kita yang gak perfeksionis, jangan juga menjadi mengexcuse diri. Untung saya bukan orang perfeksionis gitu ya, dengan melihat dari satu sisi saja, positifnya saja atau negatifnya saja. Oke, saya coba jabarkan. Perfeksionis secara positifnya dulu Bapak Ibu. Pasti yang pertama, dia menyelesaikan segala jenis target, pekerjaan, apapun itulah ya. Targetnya itu dengan sangat baik, tepat waktu, rapi gitu ya, detail seperti itu. Lalu apalagi yang positif? Yang lainnya adalah orang yang perfeksionis itu mencoba untuk bisa memperbaiki. Apa yang salah pasti berikutnya gak akan ada lagi salah yang sama. Atau bahkan sebelum dia mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan atau targetnya, dia pasti sudah persiapannya mateng banget. Itu ya, penuh pertimbangan, mempertimbangkan banyak hal, positif negatifnya apa, dampaknya seperti apa. Itu orang perfeksionis. Jadi benar-benar mau segala sesuatunya sesuai harapan, hasilnya baik. Nah itu salah nggak? Enggak, positif itu ya. Yang menjadi salah, yang menjadi kurang enak atau kurang pas, atau ya kita bilang yang negatifnya adalah karena orang perfeksionis ini mau segala sesuatunya di bawah atau sejalan dengan tracknya dia. Seringkali ini yang menjadi masalah. Apalagi kalau kaitannya dengan relasi dengan orang lain, ketika bekerja dengan orang lain gitu ya. Akibatnya adalah mendapatkan label tidak fleksibel, kaku, sulit menerima pendapat atau input dari orang lain. Kenapa? Karena hanya mau pakai caranya dia. Kayak gitu tuh. Nah itulah, oleh karena itu menjadi perfeksionis itu bukan sebuah kesalahan. Namun perlu belajar untuk menjadi lebih seimbang di dalam proses kehidupan sehari-hari gitu ya. Karena si orang perfeksionis ini tidak selalu berada bersama-sama dengan orang-orang yang sama perfeksionis juga. Pasti kan akan bekerja dengan berbagai jenis orang, berbagai karakteristik orang, berbagai kepribadian orang, yang bisa jadi berbenturan dengan orang yang sangat fleksibel. Nah gitu nih kebalikannya. Untuk meminimalkan konflik, untuk meminimalkan pikiran-pikiran negatif, overthinking, sehingga dampaknya nanti jadinya buruk, alangkah lebih baik si perfeksionis ini bisa menyeimbangkan diri dengan beberapa strategi berikut. Yaitu yang pertama, belajar untuk bisa fleksibel menerima pendapat dari sesama
rekan kerja misalnya, atau sesama orang lain yang memberikan input. Dan ketika dapat input gitu ya, si orang perfeksionis ini harus bisa menguasai diri untuk mendengar dulu, menelaah supaya tidak lekas-lekas reaktif gitu. Dan orang-orang perfeksionis ini memang sebetulnya lebih baik ketika berdampingan juga. Ada gitu rekan kerja atau sesama atau teman, pasangan hidup mungkin yang cenderung agak fleksibel, supaya bisa belajar untuk santai dikit lah gitu tuh ya. Jadi nggak tegang-tegang banget dalam menjalani proses kehidupan. Karena sebetulnya dalam kehidupan ini berbuat sesuatu yang salah itu masih boleh kok diberi kesempatan untuk bisa memperbaiki. Khususnya dalam hal pekerjaan, mungkin tugas-tugas gitu ya. Dalam kehidupan kita saja kita seringkali jatuh bangun di dalam pelanggaran yang kurang lebih sama. Tapi berikan kesempatan untuk diri kita untuk bisa belajar fleksibel dan memperbaiki diri gitu ya. Lalu kemudian perfeksionis ini juga memberikan dampak yang positif sebetulnya untuk rekan-rekan atau sesamanya yang juga tadi terlalu fleksibel. Maka kenapa saya bilang cocok nih sebetulnya untuk didampingi, berdampingan gitu. Supaya yang fleksibel belajar juga untuk bisa lebih teratur, yang terlalu teratur bisa belajar untuk sedikit fleksibel. Supaya kedua-duanya ini, kedua jenis ini seimbang. Sehingga meminimalkan konflik dan kita juga jadi bisa belajar untuk bisa engage dengan banyak hal. Seperti itu. Jadi sekali lagi menjadi perfeksionis tidak selalu buruk. Tapi akan menjadi buruk ketika kita sama sekali tidak mau belajar untuk seimbang dengan lingkungan. Demikian sebaliknya juga ya, orang-orang yang terlalu fleksibel juga akan menjadi sebuah menimbulkan sebuah habit atau perilaku yang tidak baik ketika terlalu fleksibel, gak bisa deadline gitu ya, gak bisa mengejar suatu tepat deadline. Maka mari sama-sama berdampingan kita dan bersinggungan dengan teman-teman, rekan kerja, sesama, secara sosial yang berbeda karakteristik atau kepribadian dengan kita itu jangan dihindari. Justru kita perlu hidup dengan banyak variasi orang. Kenapa? Yaitu sama-sama belajar. Coba kalau kita si perfeksionis dengan perfeksionis terus, akan bisa kaku banget menjalani hidupnya gitu ya. Jadi belajar sama-sama supaya kita semakin bisa menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati.